Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kafifa Itikasari dengan NRP 50042410008. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas fisika listrik dan magnet, dengan adanya 4 soal yang telah ditugaskan. Baik, kita menuju soal yang pertama, yaitu di sini diketahui terdapat satu kawat persegi yang terletak ini di antara dua kawat yang panjang. Nah, kawat persegi ini memiliki panjang sisinya yaitu 10 cm atau yang akan dikonversikan ke meter yaitu 0,1 meter. Nah, kedua kawat yang panjang ini memiliki masing-masing arus. Kawat yang pertama dialiri arus 10 ampere dan kawat yang kedua ini dialiri arus 4 ampere. Oh ya, kawat yang persegi ini memiliki arus 2 ampere yaitu I3, dia sebagai I3. Nah, di antara kawat yang satu dan kawat dua ini berjarak 28 cm atau sama dengan 0,28 meter. Baik, di sini kita langsung ke poin A. Ke poin A, kita disuruh mencari gaya Lorentz. Grafik dari masing-masing sisi dari kawat ini. Maaf, ini di poin A terjadi sedikit kesalahan penulisan. Yang benar ini kita disuruh membuat gambar atau sketsa dari arah dari sisi ini. Baik, sebelum kita menggambarnya, sebaiknya kita membuat tabel di mana sisi-sisinya ini. Ini terdapat 4 sisi, yaitu yang pertama ada QR yang memiliki arah arusnya ini ke atas dan arah medannya ke dalam bidang sehingga gaya Lorentz-nya ini ke kanan. Kemudian ada sisi RS. Sisi RS ini arah arusnya ke kanan dan arah medannya ini ke dalam bidang sehingga arah gaya Lorentz-nya ini ke bawah. Kemudian ada sisi PS yang memiliki arah arus ke bawah, arah medannya ini keluar bidang sehingga gaya Lorentz-nya ini ke kiri. Dan yang terakhir adalah sisi PQ. PQ ini arah arusnya ke kiri, arah medannya keluar bidang, dan arah gaya Lorentz-nya ini ke atas. Ini semua sesuai dengan kaidah tangan kanannya. Seperti ini. Nah, yang jempol ini merupakan arah arusnya. Dan ini adalah arah medan magnetnya, dan yang terakhir yang ini adalah ayah gaya Lorentz-nya. Seperti ini. Ini biasanya kalau ya. Kemudian baru kita bisa menggambar sketsanya. Maaf, tadi bukan grafik ya, ini sketsa. Di sketsanya ini kita memiliki arus yang pertama ini ke atas yaitu 10 ampere dan arus yang kedua ini adalah 4 ampere ke bawah. Nah, kemudian ini seperti ini kawat perseginya ini tadi 2 ampere dan masing-masing jaraknya ini adalah 14 cm. Seperti ini yang A. Kemudian di poin B, kita disuruh mencari gaya Lorentz pada sisi RS. Sebagaimana kita ketahui pada soal di atas bahwa pada L-nya ini yaitu 0,1 M. Nah, arah arus RS-nya ini kan ke kanan, sehingga arah medannya ini dari atas. Jadi dari atas, ini gabungan dari I1 dan I2. Nah, seperti itu. Kemudian kita memiliki tetanya ini 90 derajat, sehingga sin 90 derajat ini adalah sama dengan 1. Di sini kita akan menggunakan rumus gaya Lorentz, yaitu F sama dengan ILB sin theta, di mana B-nya ini medan magnet ya. Medan magnet rumusnya itu mu 0 kali I per 2 pi R. I-nya ini kan arus dan R-nya ini kan jarak. Nah, karena di RS ini memiliki dua arus yang pertama dan arus yang kedua, maka kita harus mencari B dari arus yang pertama dan B dari arus yang kedua. Nah, ini kita cari. Jadi B totalnya ini B arus yang pertama dikurangi B arus yang kedua. Jadi BI 1 dikurangi BI 2. Nah, seperti ini. Seperti ini, kalau sudah disederhanakan seperti ini, tinggal kita masukkan
informasi-informasi yang sudah kita ketahui pada soal. Nah, untuk mu 0 ini adalah nilai ketetapan nilai. Jadi ketetapan nilainya ini yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, ini baru kita masukin, kita mendapatkan B totalnya ini yaitu 8,57 kali 10 pangkat min 6. Kemudian baru kita bisa mencari gaya Lorentz-nya. Dengan rumus yang tadi, yang ini, kita bisa mencari gaya Lorentz-nya yaitu dengan memakai arusnya ini yang I3 dikali L dan dikali B. Nah, seperti ini dimasukkan nilainya sehingga mendapatkan 1,714 kali 10 pangkat min 6 Newton. Kemudian kita lanjut ke poin yang C. Poin yang C ini kita sama, cuman kita disuruh nyari gaya Lorentz-nya ini pada sisi PS ya. Nah, di sini, di sisi PS ini kita memiliki arus yang arahnya itu ke bawah sehingga medan magnetnya ini horizontal dari kiri ke kanan. Seperti itu. Karena kita memiliki theta yang sama, maka digunakan metode yang sama pula dengan cara yang poin B. Nah, ini seperti ini. Didapatkan nilainya yang sama. Nah, jadi arah gaya arusnya ini ke bawah dan medannya ini ke dalam, sehingga gaya Lorentz-nya ini ke kiri. Seperti itu. Kemudian lanjut di soal yang kedua. Di soal yang kedua ini diketahui kita mempunyai dua kawat lurus berarus seperti pada gambar tersebut. Nah, kawat satu ini, kawat dua ini. Nah, pada kawat-kawat ini kita memiliki titik P nih. Titik P-nya ini memiliki jarak atau apa? Panjangnya ini L per 2. Nah, kemudian di kawat pertama ini dialiri arus yaitu 1,2 ampere. Dan di kawat yang kedua ini dialiri arus 1,5 ampere. Kita lanjut saja langsung ke poin yang A. Poin yang A ini kita disuruh menghitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 1. Maka kita gunakan saja rumus yang B medan magnet tadi, yaitu mu 0 kali I per 2pi R. Setelah itu, kita masukkan informasi yang sudah kita ketahui ke dalam rumus sehingga didapatkan 4,8 kali 10 pangkat min 7 per L. Nah, arahnya ini, medan magnetnya ini ke dalam bidang. Seperti itu. Kemudian di poin B. Di poin B ini kita disuruh menghitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 2. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang sama, tinggal kita mengganti ini arusnya saja. Kita di sini pakai arus yang kedua, di kawat yang kedua yaitu 1,5. Jadi kita tinggal ganti I-nya saja dan kita dapatkan nilai 6 kali 10 pangkat min 7 per L. Arusnya ini arahnya ke bawah. Nah, di titik P ini medan magnetnya ini arahnya keluar bidang. Kemudian lanjut ke poin C. Ke poin C ini kita disuruh mencari resultan vektor medan magnet pada titik P karena pengaruh dari kawat 1 dan kawat 2. Karena arah B1 dan B2-nya ini berlawanan, yaitu yang B1 tadi arahnya itu ke dalam bidang dan B2-nya ini tadi keluar bidang, sehingga B totalnya itu B2 dikurangi B1, yaitu 6 kali 10 pangkat min 7 per L dikurangi 4,8 kali 10 pangkat min 7 per L. Didapatkan nilai 1,2 kali 10 pangkat min 7 per L. Arahnya ini keluar bidang ya. Baik. Selanjutnya di soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita memiliki sebuah kawat lurus sangat panjang dengan arus I. Dan L-nya ini 200 cm, W-nya 10 cm, dan hanya 1 cm. Nah, sebelum kita menyelesaikan ini perintah-perintahnya, sebaiknya kita konversikan terlebih dahulu cm ini ke meter. Jadi L-nya ini menjadi 2 meter, W-nya 0,1 meter, hanya 0,01 meter. Baik, ini sketsa gambarnya seperti ini. Kita langsung ke poin yang A. Baik, poin A ini kita disuruh mencari atau menghitung fluks magnet yang menembus kawat persegi panjang akibat kawat berarus I. Nah,
Di sini kita sudah ketahui rumus flux magnetiknya ini yaitu sama dengan integral B dikali dA. Nah, dA-nya ini yaitu L dikali W. Nah, B-nya ini kita nanti masukin rumus medan magnet ini. Nah, seperti ini. Sehingga flux magnetiknya yaitu sama dengan integral dengan batas atas X sama dengan H plus W, dan batas bawahnya yaitu X sama dengan H. B-nya dimasukin dan dikali L dikali dx. Nah, ini B-nya kita bisa pindahkan ke depannya. Seperti ini. Ini dihitung secara biasa, kemudian kita eh, temui hasilnya yaitu mu 0 IL per 2pi ln H plus W per H. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, kita substitusi nilai-nilai yang sudah kita dapat atau informasi yang sudah kita dapat itu ke dalam rumus ini. Sehingga tadi itu 4pi kali 10 pangkat min 7 ini dimasukkan ya. Terus dikali I dikali 2. Nah, ini lennya nilai H sama W-nya ini juga dimasukkan. Sehingga kita dapatkan len 11. Nah, len 11 ini nilainya 2,397. Baru kita bisa hitung nih. Dikali I-nya dan dikali 4 kali 10 pangkat min 7. Seperti itu. Kita dapatkan nilainya 9,588 kali 10 pangkat minus 7 IWB. Kemudian di poin B. Di poin B, jika arus berubah terhadap waktu menurut I sama dengan A plus BT, di mana A dan B adalah konstanta, tentukan nilai GGL induksi pada kawat persegi panjang jika B-nya ini adalah 10A. 10A per S. Nah, sebelum kita mencari GGL-nya ini, kita ketahui rumusnya kan epsilon sama dengan minus D flux magnetik di per dt-nya. Nah, tadi dikarenakan arusnya ini terhadap waktu, sehingga sama dengan A plus BT, ketika diturunkan terhadap waktu, jadi DI per DT sama dengan B. Nah, ini B-nya ini. Kemudian, flux magnetiknya terhadap waktu ini, yaitu sama dengan K dikali I terhadap T, terhadap waktu, di mana K-nya ini 9,588 kali 10 pangkat minus 7. Baru tuh kita bisa menyimpulkan bahwa epsilon ini sama dengan minus K dikali DI per DT. Atau sama dengan minus K dikali B, karena kan DI per DT-nya itu sama dengan B. Jadi kita langsung tuliskan saja seperti ini, sehingga kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalamnya ini. K-nya dimasukkan dan B-nya dimasukkan. Tadi B-nya 10. Sehingga didapatkan nilai minus 9,588 kali 10 pangkat minus 6 volt. Selanjutnya, kita di poin C. Di poin C, tentukan arah arus induksi pada kawat persegi panjang. Nah, pertama, arus induksi ini kan akan menghasilkan medan yang berlawan perubahan flux, atau medannya ini pada arus induksi ini akan melawan perubahan flux, seperti itu kan. Sehingga jika B-nya ini lebih dari 0, maka arusnya ini akan meningkat. Nah, ketika arusnya ini meningkat, B-nya ini akan meningkat ke dalam bidang. Jadi, ketika B lebih dari 0, arusnya ini meningkat, dan B-nya atau medan magnetnya ini akan meningkat ke dalam bidang. Sehingga arus induksi di kawat persegi panjang ini akan mengalir sedemikian rupa. Sehingga arah medannya ini akan keluar bidang seperti itu. Kemudian kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ya. Di nomor 4 ini, kita memiliki suatu rangkaian seri RLC dengan L-nya ini 26,5 mH, dan C1-nya ini 56, mu F, dan C2-nya ini sama dengan 50 mu F.
dan hambatannya yaitu 10 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan AC berfrekuensi 60 Hz atau Hz. Nah, kemudian tegangan maksimum sumbernya ini adalah 220 volt atau Vmax-nya ini 220 volt dengan arus pada rangkaian mendahului tegangan sumber. Nah, seperti ini sketsa gambarnya. Sketsa gambar seperti ini. Lalu di poin A, oh, sebelum kita mengerjakan atau menyelesaikan perintahnya, sebaiknya kita tulis dengan runtut terlebih dahulu informasi yang sudah kita dapatkan pada soal. Seperti L tadi 26,5 mH ini dikonversikan terlebih dahulu terhadap H, yaitu menjadi 26,5 kali 10 pangkat min 3H. Baru kita akan menyelesaikan perintah dari soal. Yang pertama, poin A, ini kita disuruh mencari nilai C ekivalen dari rangkaian seri RCL. Karena ini rangkaiannya seri, maka kita menghitungnya ini tidak langsung ditambah, cuman pakai seper ya. Jadi 1 per C ekivalen. C ekivalen sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2. Maka selanjutnya kita masukkan nilai C1-nya dan C2-nya, sehingga didapatkan nilai C ekivalennya yaitu 26,415 kali 10 pangkat min 6 F, atau sama dengan 26,415 UF. Kemudian di poin B ini kita mencari IP dan si rangkaian. Nah, rumus dari IP dan si rangkaian adalah Z sama dengan akar R kuadrat plus XL minus XC kuadrat, di mana XL ini adalah reaktansi induktif dan XC kecil ini yaitu reaktansi kapasitif. Sebelum kita memasukkan nilai-nilainya ini kepada rumus, kita harus mencari terlebih dahulu nilai XL dan XC-nya. Nah, XL ini 2πfL, lalu kita masukkan F-nya, L-nya, P-nya juga, sehingga didapatkan nilai 10 ohm, yaitu ini adalah reaktansi induktifnya. Kemudian kita mencari nilai XC-nya. XC ini adalah 1 per 2 pi FC ekivalen. Jadi 1 per 2 pi, F-nya ini 60, C ekivalennya yaitu 26,415 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini sehingga didapatkan XC-nya yaitu 100,25. Ini yaitu reaktansi kapasitifnya. Baru tuh kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapat ke rumus Z-nya atau rumus dependensi rangkaiannya. Nah, seperti ini dimasukkan sehingga kita dapatkan akar 8245,06 yang bernilai 90,80. Nah, ini untuk poin B. Kemudian di poin C. Di poin C kita disuruh mencari persamaan arus sebagai fungsi waktu, di mana di sini W-nya yaitu 2πf, 2π dikali 60 yaitu didapatkan nilainya 377 rad per S. Nah, kemudian di sini kita tegangan mendahului arus. Nah, ini kita ketahui bahwa arus terhadap waktu itu Vmax per Z dikali sin WT plus Pi. Nah, ini Pi-nya itu bukan Pi yang 3,14, yaitu Pi yang akan ini nanti sudut fase. Nah, sudut fase ini. Kemudian amplitudo arusnya ini Imax sama dengan 220 per 90,80. Kita masukkan nilai Vmax-nya dan Z-nya. Sehingga didapatkan nilai 2,423 ampere. Selanjutnya, kita mencari sudut fase. Nah, ini pi kecil ini, yaitu tan pangkat min 1 dikali XC min XL per R. R-nya ini hambatannya. Sehingga dimasukkan nilainya dan didapatkan minus 83,66 derajat atau sama dengan minus 1,460 radian. Oke, baru tuh kita bisa menuliskan persamaan arusnya yaitu IT atau arus terhadap waktunya yaitu 2,423 sin dikali 120 pt plus 1,460
A. Nah, seperti ini ya, ini persamaannya. Kemudian di poin terakhir yaitu frekuensi resonansi rangkaian. Nah, pada frekuensi resonansi rangkaian ini, yaitu F0 sama dengan 1/2 pi akar L si ekuivalen. Si-nya ekuivalen ya, isinya. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapat, yaitu ini. Nah, seperti ini. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam akar, baru kita kalikan 2 pi-nya. Baru kita seperkan. Jadi 1/, hasilnya ini, yaitu didapatkan 190,11 Hz ya. Nah, ini nilai frekuensi resonansinya adalah 190,11 Hz. Baik, mungkin sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.